Bab 001. Ampun, Mas. Ampun. Gak ada ampun buat kamu, Widuri. Kamu sudah menginjak-injak harga diri suamimu. Kamu sudah sangat mempermalukan aku. Gak ada, Mas. Gak pernah sekalipun aku berniat untuk mempermalukan kamu. Kamu meminjam uang pada tetangga dan dia menagih padaku waktu aku sedang berkumpul dengan teman-temanku. Bukankah itu hal yang sangat memalukan? Setelah puas menyiksa Widuri sampai terduduk melantai tak berdaya, Randy lanjut memaksa Widuri berdiri lalu menjambak rambut Widuri ke belakang sehingga kepala Widuri mendongak dan sungguh ia sangat kesakitan. Maafkan aku, Mas. Widuri mengatupkan kedua tangannya mengharap belas kasihan dari sang suami. Tapi mata Randy malah semakin nyalang ketika wajah Widuri semakin jelas di depan mata. Wajah cantik itu terluka tak karuan. Bagian pipinya tampak lebam dan dahinya juga meneteskan darah melintasi sisi lain pipinya yang mulus itu. Dasar istri nggak ada guna. Cuy. Bahkan Randy masih sempat meludahi wajah istrinya. Kamu mungkin lupa, Mas, minggu ini kamu nggak kasih aku uang belanja, sementara kebutuhan rumah tetap harus terpenuhi. Makanya kamu kerja dong. Ada gunanya dikit. Biar kalau pas aku lagi nggak ada duit, kamu punya simpanan dan nggak usah segala pinjam ke tetangga. Kamu udah bikin aku malu. Sumpah aku malu karena ulahmu. Emosi Randy semakin tak terkendali, dia menghempaskan lagi tubuh Widuri yang sudah terlampau lemas ke atas lantai sehingga wanita 20 tahun itu terjerembab tak berdaya seakan seluruh tulang remuk tak bisa diselamatkan lagi. Widuri melanjutkan tangisnya. Dia menyesal karena dia sangat lemah. Andai saja dia memiliki daya dan upaya, tentulah ia tak ingin menjadi istri yang serba salah seperti ini. Bukan luka di sekujur tubuh yang membuatnya menangis, tapi hinaan dan bentakan Randy lah yang membuat Widuri merasa menjadi istri paling sengsara di dunia ini. Jangan cari aku. Rengungkanlah semua kesalahanmu. Dan ingat, Widuri, jangan pernah mengadu pada siapapun. Jangan keluar rumah sebelum luka-luka di wajahmu pudar. Mengerti? Randy menuturkan sederet perintah dan kecaman untuk Widuri. Widuri tidak menjawab. Jiwanya masih terguncang walaupun sebenarnya siksaan seperti itu sudah biasa ia terima sejak awal menikah dengan Randy, sejak 1 tahun yang lalu. Karena Widuri adalah seorang yatim piatu yang tak memiliki pelindung, Randy dengan semena-mena menyiksa Widuri sesuka hatinya setiap kali ia kalah di meja judi. 2. Tadinya, dengan menikahi Randy, Widuri pikir bisa berlindung dari bibinya yang gila uang. Tapi, ternyata Randy tak jauh berbeda dengan sang bibi. Keduanya sama kejamnya. Sudah 1 minggu sejak Randy pergi dari rumah setelah puas menyiksa Widuri. Widuri tak bisa menghubungi Randy, luka-luka di wajahnya juga sudah mulai memudar. La pun berinisiatif untuk mencari keberadaan Randy ke rumah mertuanya. Dengan pakaian yang tidak terlalu bagus dan wajah kusam tidak terurus, Widuri mendatangi rumah yang cukup besar itu. Sejak turun dari ojek online yang mengantarnya, Widuri merasa kalau di rumah itu sedang ramai dengan orang-orang. Widuri tidak tahu ada apa di sana. Setiap ada acara penting, Widuri jarang sekali diberitahu. Kok rame? Ada acara apa ya? Gumamnya dan masuk melewati pagar rumah berwarna putih itu. Widuri terus berjalan dengan hati penuh tanya. Widuri mengabsen beberapa mobil yang terparkir di depan rumah dan ternyata ada mobil Randy juga di sana. Ada apa ya? Kenapa perasaanku tidak enak? Batinnya, saat langkahnya semakin dekat menuju pintu utama, barulah Widuri melihat sesuatu yang bahkan lebih menyakitkan dari siksaan fisik dan ludahan yang selalu Randy lakukan padanya selama ini. Di dalam rumah, tepatnya di ruang utama, sedang ada tamu yang tertawa dan bersuka cita bersama dengan keluarga suaminya. Setelah melihat satu persatu orang yang ada di sana, selanjutnya Widuri fokus memperhatikan Randy yang duduk bersebelahan dengan seorang perempuan cantik dan modis. Siksaan macam apa lagi ini? Lirih Widuri di dalam hati. Widuri menarik mundur 1 langkah dan menyembunyikan dirinya di balik tembok dekat pintu sembari mendengarkan keseruan para tamu dan tuan rumah yang ada di dalam sana.
Kita bisa mempercepat acara lamaran. Saya akan mencari tanggal yang cantik agar momen lamaran itu lebih mudah diingat oleh kita semua. Kami sih setuju-setuju aja. Lebih cepat malah lebih baik. Randy sama Alia kelihatannya sudah merasa cocok satu sama lain, apalagi yang kita semua tunggu. Terus, gimana sama istri pertamanya? Kapan kita melibatkan istri pertama Randy dalam rencana ini? Sayup Widuri mendengar obrolan itu. Widuri menekan kuat dadanya menahan sakit. Tanpa sepengetahuannya, ternyata suami dan keluarganya sedang merencanakan pernikahan kedua. Untuk apa? Kenapa mereka tega sekali melakukan siksaan ini pada Widuri? Kalau pada akhirnya disakiti, kenapa dulu mereka menyetujui wasiat pernikahan yang ditinggalkan oleh mendiang kakeknya Randy dan mendiang kakeknya Widuri? Widuri kembali memasang telinganya baik-baik dan menguping di dekat pintu walau dengan hati penuh luka. 3. Nanti sajalah, biar Randy yang bicara empat mata dengannya. Ya gimana ya? Kan kasihan Randy-nya harus batin dan tersiksa hidup sama perempuan yang nggak bisa melayani lahir batin. Sejak awal saya nggak setuju kok sama perjodohan mereka, ucap Mariyati, ibunya Randy yang mana itu adalah mertuanya Widuri. Nggak bisa merawat diri apa gimana sih? Kayaknya kamu nggak ada nafsu sedikitpun sama si Widuri, tanya Alia, wanita yang duduk di samping Randy. Badannya bau ikan asin, hehe. Bisik Randy. Iu, serius. Duh, kasihan banget deh kamu, sayang. Beruntung saat Randy menjawab, bau ikan asin, tak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali Alia sendiri. Tapi dia harus segera diberitahu, jangan sampai ada drama yang kelak akan menghambat rencana pernikahan Randy sama Alia. Dia juga perlu dikenalkan pada Alia, supaya dia sadar diri kalau perempuan lusuh seperti dia nggak pantas buat nak Randy, yang cocok dan ideal ia yang seperti Alia ini. Ya jelas beda kelas lah, yang satu wangi surga dan yang satunya malah bau ikan asin. Celetukan Randy membuat semua orang tertawa dan mereka percaya dengan fitnah keji itu. Hahaha, tawa mereka meledak bersama-sama sementara Widuri terbeliak kaget. Sungguh ia tak terima dituduh memiliki bau badan yang tidak sedap. Widuri mengendus dirinya sendiri berulang kali dan dia merasa semuanya baik-baik saja. Walaupun Widuri tidak memakai pakaian yang bagus, atau parfum yang mahal, Widuri merasa bau badannya baik-baik saja. Parah, Om. Baunya nggak nahan, haha. Tambah Randy pada calon mertuanya. Bisa-bisanya kamu tahan tinggal dengan istrimu yang bau ikan asin itu, Ren. Ya terpaksa, Om. Nggak enak nolak wasiat dari mendiang kakek, makanya waktu itu aku iya-iyain aja buat dijodohin sama dia. Malang sekali nasibmu, Randy. Begitulah, Tante. Randy menjadikan fitnah itu untuk membuat dirinya terlihat rugi karena telah menikahi sosok Widuri. Sungguh Widuri tidak terima mendengar semua itu. Sudah terlalu banyak siksaan dan hinaan yang ia terima, dan Widuri tidak bisa menjadi orang bodoh lebih lama lagi. Duh, Tante jadi pengen ketemu langsung sama dia, tapi agak segan juga ya kalau dia menebarkan bau ikan asin dari badannya. Nanti, saya akan bawa dia jelang acara lamaran, sekalian saya akan menalak dia HL sebelum acara lamaran itu digelar. Semoga dia nggak macam-macam dan sadar diri ya. Dia harus terima ditalak sama kamu, biar dia cari lelaki yang sepadan saja sama dia. Ya, sebenarnya dia lebih pantas menikah dari kalangan bawah saja. Dia tidak bisa menyesuaikan diri berada di lingkungan keluarga kami. Mariyati menegaskan. 4. Widuri sudah tak tahan lagi, dia pun akhirnya beranjak dari persembunyiannya dan menampakkan diri ke hadapan semua orang setelah memberanikan diri melangkah masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Semua orang menoleh ke arah Widuri yang berdiri tegak di dekat pintu dengan beberapa lebam yang masih menghiasi beberapa bagian permukaan kulitnya. Itu siapa? Art di rumah ini kah? Tanya orang tua Alia. Bukan. Saya Widuri. Istrinya Mas Randy. Tegas Widuri.
Orang tua Alia cukup terkejut dan tak menyangka kalau Randy yang selalu tampil klinis memiliki istri dengan penampilan lusuh seperti Widuri. Randy mulai menunjukkan lagi kemarahannya. Randy menatap benci dengan mata berapi-api ke arah Widuri. Begitu juga dengan Mariyati, dia merasa malu saat Widuri tiba-tiba muncul. Lihat sendiri, kan? Itu istrinya Randy. Gak bisa dandan, gak bisa memantaskan diri untuk menjadi menantu di rumah ini, cibir Mariyati memanas-manasi calon besannya. Olah, pantas saja ya. Widuri bagai badut penghibur yang ditertawakan dan digunjing bersama-sama di sana. Nah, mumpung orangnya ada di sini, sekalian saja kita bicarakan soal rencana tadi pada istrimu, Mas. Alia mengusulkan. Dia nggak boleh duduk bersama-sama dengan kita di sini, dia bisa menghancurkan selera makan kalian nanti. Randy menghina dan matanya tetap menatap marah pada Widuri. Aku nggak akan duduk di sana, Mas. Kebetulan tadi aku dengar sekilas apa yang kalian obrolkan. Kamu berencana menalak aku HL acara lamaran kamu sama perempuan cantik di samping kamu itu kan, Mas. Widuri bicara dengan tegar, tanpa air mata sama sekali. Tidak ada yang menyahut, tapi semua mata masih menatap ke arahnya dengan tatapan merendahkan. Gak usah menunggu hari itu tiba. Kamu bisa menceraikan aku sekarang juga. Silakan. Perempuan bau ikan asin seperti aku gak pantas menjadi istri untuk pria sempurna seperti kamu, Mas. Semua orang terkejut dengan kelugasan Widuri. Widuri juga menyindir Randy di akhir kalimat dengan menyebut Randy sebagai pria sempurna. Silakan, Mas. Talak aku, raihlah kebahagiaan kamu dengan perempuan lain. Aku ikhlas, aku tak akan menuntut apa-apa. Widuri melanjutkan. Sesekali para penghina itu saling berpandang dan benar-benar tak menduga kalau Widuri akan muncul dan bicara to the point seperti itu. Oke, Widuri, aku talak kamu. Tegas Randy tanpa pikir panjang lagi. Widuri tersenyum. Widuri memang merasa terhina tapi Widuri merasa ini akan menjadi awal dari hari kebebasannya. 5. Aku memiliki rahasia gelapmu, Mas. Selamanya pun, kamu gak akan pernah bisa bahagia dengan wanita manapun. Secantik apapun, gak akan pernah bisa. Tegas Widuri di dalam hatinya. Rahasia apa yang Widuri ketahui soal Randy? 6. Widuri sudah mendapatkan akte cerainya tapi tidak mendapatkan apa-apa lagi selain itu. Angkat kaki dari rumah Randy, Widuri hanya membawa raga dan hati yang terluka beserta satu tas pakaian usang miliknya. Selama menikah dengan Randy, tak ada jatah sandang untuknya. Kadang-kadang, Randy tidak memberi nafkah sementara Randy sendiri asyik sendiri makan enak di luar rumah. Meninggalkan Randy dengan segala sikap buruknya adalah sebuah kemerdekaan yang nyata tapi tak bisa dipungkiri kalau perceraian ini cukup menyakitkan bagi wanita 20 tahun itu. Sebuah mobil sedan hitam mewah memasuki halaman Polres. Di halaman utama kantor polisi itu, ada belasan anak remaja berseragam putih abu terduduk dijemur di bawah terik sinar matahari. Di hadapan mereka berjejer berbagai senjata tawuran berupa tongkat baseball bahkan gear motor yang dimodifikasi menjadi senjata andalan untuk menyerang lawan. Rupanya, mereka adalah pelaku tawuran yang terjaring razia oleh polisi patroli dan setelah diamankan, belasan anak lelaki itu menunggu untuk dijemput oleh pihak keluarga. Ampun dah lu, Tong. Belajar kagak, tawuran iya. Mau jadi apa lu nanti? Mau jadi apa? Dasar anak nggak tahu diuntung. Disekolahin mahal-mahal malah bikin masalah. Kalau begini mending nggak usah sekolah sekalian. Tercipta berbagai situasi di halaman Polres setelah beberapa wali dari anak-anak itu berdatangan untuk menjemput. Ada yang diomeli, ada yang digampar, ada juga yang menangis cengeng di pelukan mamanya. Pria yang mengendarai sedan hitam tadi turun dan matanya langsung mencari seseorang di deretan anak-anak SMA yang sedang dijemur itu. Pria itu adalah Biantara Perkasa, seorang pria 39 tahun pemilik sebuah perusahaan startup terbesar yang sedang menguasai pasar bisnis di dalam negeri saat ini. Kemunculan Bian menarik atensi sebagian orang yang ada di sana. Auranya tak main-main,
Dia bahkan mendapat perlakuan berbeda dari beberapa jajaran polisi yang berada di sana. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" Sambut seorang anggota polisi. "Saya mendapat panggilan untuk menjemput salah satu anak yang terlibat tawuran tadi siang, Pak." "Oh, siapa nama anak yang Anda maksud?" Bian sudah menemukan anak lelaki yang ia cari. Bian menajamkan tatapan matanya ke arah seorang anak lelaki tampan yang terlihat santai di antara teman-temannya yang panik. Anak lelaki itu cukup menonjol dari beberapa 7 temannya yang lain. Yasa Janitra Perkasa. Mata Bian menatap sangat tajam pada sosok anak lelaki yang menjadi fokusnya saat ini. Yasa Janitra Perkasa. Polisi itu mengulang nama yang Bian ucapkan dengan keras sehingga sang pemilik nama menoleh dan menyadari kalau walinya sudah datang. Anak lelaki itu berdiri dan tanpa rasa bersalah sedikit pun berjalan ke arah Bian yang tampak kecewa dengan kelakuannya. "Tunggu sebentar, Pak. Apakah Ananda Yasa ini adik Anda? Apakah orang tua Anda mewakilkan pemanggilan kepada Anda?" "Ini anak saya." "Oh, anak. Saya kira ini adik Anda." "Ya, beberapa orang juga banyak yang menyangka seperti itu." Di usianya yang hampir menyentuh angka 40, Bian memang terlihat seperti pria matang usia awal 30-an. "Apa saja yang harus saya urus, Pak?" "Akan segera saya selesaikan," ucap Bian dengan sikap lugasnya sementara matanya tak lepas dari Yasa, anaknya. "Putra Anda ini terlibat aksi penyerangan ke SMA Harapan Bangsa. Saat diamankan, beberapa saksi mengatakan kalau putra Anda yang memimpin aksi tawuran itu. Tadi pihak kepolisian sudah melakukan pembinaan singkat dan setiap anak beserta wali wajib menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi aksi serupa. Jika kemudian nanti terjadi lagi, anak Anda harus siap menghadapi proses hukum." "Baik, Pak." Dan di lokasi kejadian, ada 2 korban luka yang saat ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Salah satu korban mengalami luka yang cukup parah. Ananda Yasa sudah mengakui kalau yang melukai korban adalah dia sendiri. "Mungkin lebih bijak jika Anda menemui korban tersebut dan menyelesaikan urusan secara kekeluargaan." "Baik, saya akan segera menemui korban luka itu. Saya minta informasi tentang korban dan rumah sakit tempat beliau berada sekarang." "Baik, mari ikut saya." Bian dan Yasa diajak untuk masuk ke ruang pemeriksaan untuk menyelesaikan urusan itu. Di antara Yasa dan Bian tidak ada drama seperti yang terjadi pada anak dan wali yang lainnya. Bian masih bersikap tenang dan Yasa juga terlihat cuek saja seolah dia tak melakukan kesalahan apapun. 2 jam yang lalu, Widuri terluka setelah tak sengaja terjebak di dalam aksi tawuran anak-anak SMA. 8. Widuri yang hendak menyeberang terserempet oleh iring-iringan massa dan dia terluka cukup parah. Benturan yang keras membuat lengan kanannya mengalami patah tulang dan sudah mendapat perawatan intensif dari dokter. "Apa tidak ada pihak keluarga yang bisa dihubungi?" tanya seorang suster pada Widuri yang masih terbaring lemas di atas brangkar. "Saya sudah menghubungi bibi saya, tapi beliau sedang sibuk," jawab Widuri berdusta. Padahal Widuri tidak menghubungi siapa-siapa. Saat ini Widuri tidak memiliki siapa-siapa. "Oh begitu ya. Beberapa warga yang mengantar Anda ke sini juga sudah pulang, saat ini tidak ada siapapun yang menemani Anda di sini." "Gak apa-apa, Sus. Biar nanti saya sendiri yang menyelesaikan urusan administrasinya. Bukan hanya itu, tapi Anda juga perlu dampingan keluarga. Satu waktu Anda mungkin butuh sesuatu atau perlu ke kamar mandi sementara suster tidak standby setiap menit di sini." Widuri hanya tersenyum getir. Ternyata kegetiran tidak berakhir hanya sampai dirinya lepas dari belenggu Randy. Di saat Widuri dan suster itu kebingungan dengan nasib Widuri yang tidak ditunggui oleh siapapun di rumah sakit itu, tak lama kemudian terdengar sayup suara seorang pria menanyakan ruangan umum yang saat ini ditempati oleh Widuri. "Widuri. Korban tabrak lari yang baru masuk tadi siang ya?" "Benar, Pak, Saudari Widuri ada di ruangan ini di brangkar nomor 3. "Terima kasih." "Sama-sama, Pak." Widuri tidak tahu itu siapa.
Widuri menunggu orang itu membukakan tirai hijau yang menyekat brankarnya dengan brancar pasien lain dan 5 detik kemudian, tirai hijau itu terbuka. Widuri stuck ketika sesosok pria berdasi rapi muncul menemuinya. Pria itu sangat tampan dan memiliki aura yang tidak main-main. "Kamu Widuri?" tanya pria itu yang tak lain dan tak bukan adalah Biantara Perkasa. "Iya," jawab Widuri dengan gugup. "Apa Anda pihak keluarga dari Mbak Widuri?" tanya suster yang masih ada di tempat Widuri. "Bukan. Saya bukan keluarga, tapi saya yang bertanggung jawab untuk semua biaya perawatannya." Widuri tidak bisa bersikap biasa-biasa saja, sosok Biantara membuatnya salah tingkah. Apalagi Bian muncul dengan sikap responsibelnya. Walaupun Widuri belum tahu betul siapa sebenarnya pria tampan yang mendatanginya itu.